Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan ke-11 mata kuliah kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam studi ekonomi dan kebijakan publik, yaitu pembangunan berkelanjutan. Kita mulai dulu dari sejarah pemikiran pembangunan berkelanjutan. Jadi gagasan pembangunan berkelanjutan itu bukanlah hal baru. Ia sudah muncul sejak lama, bahkan dari pemikiran kepala suku Irokeses di Amerika Utara yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Di Eropa pada abad ke-13 sudah mulai diterapkan aturan mengenai penebangan kayu berkelanjutan guna menjaga keseimbangan lingkungan. Gagasan ini kemudian berkembang hingga menjadi agenda global, khususnya melalui konferensi internasional seperti Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992 dan The Johannesburg Declaration pada 2002. Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program-program nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Bappenas. Kemudian pembangunan dan tantangan implementasi. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi dan sosial yang mana dikenal sebagai the living triangle. Negara-negara dengan kondisi ekonomi dan sosial yang buruk akan kesulitan menciptakan lingkungan yang sehat. Sayangnya dalam praktiknya, implementasi pembangunan berkelanjutan seringkali tidak mudah. Bantuan negara maju kepada negara berkembang pun juga makin berkurang. Bahkan, bantuan ekonomi kadang hanya meningkatkan PDB tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, muncullah pendekatan ekonomi hijau yang mana menekankan pentingnya keselarasan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kemudian konsep pembangunan berkelanjutan, secara sederhana pembangunan berkelanjutan adalah upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Konsep ini diperkenalkan secara resmi dalam laporan Brundtland dari PBB pada tahun 1987. Yang mana ada 3 pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem produksi yang efisien, kemudian distribusi ekonomi yang adil, serta pengelolaan lingkungan dan konflik kepentingan yang bijak. Alasan mendasar mengapa pembangunan harus berkelanjutan. Menurut Perman, ada 3 alasan utama, yaitu dari segi moral, yaitu kita berkewajiban menjaga sumber daya alam agar generasi mendatang itu juga dapat menikmatinya. Kemudian ekologi, yaitu keanekaragaman hayati penting untuk keseimbangan ekosistem dan tidak boleh dirusak. Kemudian dari sisi ekonomi, yaitu keberlanjutan penting untuk menjamin kesejahteraan lintas generasi. Nah, indikator pembangunan berkelanjutan yaitu ada 3 pilar utama yang ada indikator tambahan yang dikembangkan oleh beberapa pakar UNESCO dalam Deklarasi Keberagaman Budaya tahun 2001 yang menyebut bahwa pembangunan juga harus mengakomodasi kebutuhan intelektual, kemudian emosional, moral, dan spiritual. Surna Caca Jajadiningrat itu juga menambahkan 5 aspek keberlanjutan, yaitu ekologis, kemudian ekonomi, sosial, dan budaya, ada politik, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian indikator menurut Prof. Otto Sumarwoto yaitu mengusulkan 6 tolak ukur, yaitu pro lingkungan hidup, mulai dari kualitas udara, hutan, kemudian air, ada juga pro rakyat miskin, yaitu HDI dan HPI, kemudian pro kesetaraan gender, ada GDI dan GEM, kemudian ada pro kesempatan hidup dan kerja, ada indeks Gini pengangguran pendapatan per kapita. Kemudian pro bentuk negara atau NKRI yaitu menjaga keutuhan bangsa, dan yang terakhir indikator menurut Prof. Otto Sumarwoto yaitu ada pro anti KKN yaitu memberantas korupsi dan nepotisme. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yaitu sebagai penutup penting bagi kita memahami bahwa pembangunan berkelanjutan kini memiliki arah yang jelas melalui 17 tujuan SDGs. Tujuan ini mencakup pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan, kesetaraan gender,
kesehatan, perlindungan ekosistem, dan kemitraan global yang semuanya ini saling terikat dan terkait menjadi tanggung jawab bersama. Demikian penjelasan mengenai materi pembangunan keberkelanjutan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan bumi dan umat manusia. Apabila ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.